Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, sahabat pengajian Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita kembali bertemu dalam pertemuan kesekian kalinya yang masih saja kita terus bertekad untuk mendalami agama ini dalam satu kajian di pengajian Nurul Iman ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada kita diberikan ampunan, diberikan tambahan ilmu dan pemahaman. Amin. Amin. Kepada saudara-saudara kita yang sakit, kita berdoa pada Allah. Yang keluarganya sakit, yang sakit juga agar dimudahkan segala urusannya. Amin. Disembuhkan, diberikan yang terbaik oleh Allah. Pada yang tidak hadir, tidak ada beritanya, juga Allah kasih kemudahan dalam urusannya malam ini. Amin. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Jadi maksudnya Allah menciptakan manusia itu akhlaknya bermacam-macam. Ada yang akhlaknya bagus, akhlakul karimah namanya, akhlak mulia. Ada orang yang punya akhlak yang rada-rada jelek, akhlakul mahmumah, akhlakul syai'ah, akhlak yang jelek. Akhlak ini penting karena akhlak ini masalah hati. Jadi Rasulullah sudah berkata, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi akhlak di antara kamu itu beda-beda, sama seperti Allah membagi rezeki di antara kamu. Jadi Allah bedakan. Makanya itu hadis ini adalah penjabaran dari ayat Innallaha yabsutur rizqal liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki seseorang kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki seseorang kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang dibikin miskin, kaya, cukup, sedang, ada. Kenapa Allah bikin begitu? Kenapa Allah nggak bikin semua orang jadi kaya gitu? Ketika semua orang jadi kaya, nggak ada orang kaya. Ketika semua orang jadi miskin, nggak ada orang miskin. Sama. Jadi adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya orang miskin karena adanya orang kaya. Makanya disebut dengan miskin atau kaya. Makanya Rasulullah menegaskan kembali bahwa Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian yang berbeda-beda, sama seperti Allah membagi rezeki di antara kalian. Lalu Rasulullah melanjutkan perkataannya, sabdanya, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu. Dan ingatlah Allah membagi dunia ini kepada siapa yang dia cintai, wa man la yuhibbu, dan juga kepada siapa yang dia tidak cintai. Jadi Allah membagi rezeki berupa materi dunia itu bebas Allah, kepada siapa yang dia cintai atau kepada siapa yang dia tidak cintai. Allah kasih. Jadi jangan ngiri kalau kita udah banyaknya harta, banyaknya rezeki, itu bukan jaminan orang itu baik. Sedikitnya harta juga jangan dia anggap sebagai, oh ini kualat gue, mungkin kerja dosa apa gue sampai miskin begini. Jangan begitu. Itu bukan indikasi jumlah harta atau sedikit atau banyaknya. Kalau banyak dia orang baik, ya. Karena Allah, dikatakan oleh Nabi, Allah membagikan dunia kepada siapa yang dia cintai
dan kepada siapa yang dia tidak cintai. Lihat lagi. Wala yu'til iman illa may yuhibbu. Tapi Allah memberikan iman, ya, tidak memberikan iman kecuali kepada yang dia cintai aja. Nah, masuk kita ke kurikulum nih, disposisi Allah terhadap permohonan hambanya. Apa kok disposisi? Disposisi itu kan begini, Bapak kan staf, Pak Sugeng staf dari bosnya. Ada permohonan dari Yayasan An-Nur untuk membangun masjid. Bosnya bilang, udah kasihin aja 50 juta. Tulis dia di situ disposisinya. Sugeng kasih 50 juta, seret tanda tangan. Itu namanya disposisi. Allah kemudian, oh ini tahu, ini pejabat pemerintah nih. Kepala kantor pos pasti tahu disposisi. Allah mendisposisi juga permohonan kita. Tapi bukan jatuhnya pada doa. Allah memberikan disposisi pada niat kita. Jadi kita waktu berdoa tuh, kita hidup di dunia ini, itu Allah udah baca niat kita. Ini orang niatnya sukses di dunia, apa niatnya sukses di akhirat? Allah udah baca duluan. Makanya minggu kemarin hati-hati kalau berdoa. Sekarang hati-hati kalau Anda mau hidup di dunia ini. Ada orang kan yang menganggap bahwa kalau udah banyak harta, rumah di Pondok Indah, mobil banyak, ada simpanan saldo deposito, sukses saya. Ya kan? Oh, kalau ketemu temennya reuni SMA, gila lo sukses amat lo, tajir lo. Itu berarti orang yang di dalam hatinya sudah ada niat dunia aja yang dikejar. Ujung-ujungnya mesti dunia. Begitu nggak dapet, dia harus bilang hidup saya gagal. Ada juga orang yang nggak peduli dengan yang namanya materi dunia. Yang penting Allah ridho sama saya. Itu adalah orang yang cenderung pada akhirat. Nggak bisa, Pak. Bapak bilang begini, saya ini yang penting seimbang dunia dan akhirat. Anda digolongkan ke dalam dua hal aja. Orang yang cenderung hidupnya untuk dunianya, sehingga berjuang mati-matian. Sholat juga, tapi sholatnya itu bukan akhirat tujuannya, hanya untuk memenuhi kewajiban. Atau golongan kedua, Anda yang benar-benar ngejar akhirat, ya, nggak mikir, gue mau jadi kaya, enggak. Cuman dua itu golongan itu dalam Al-Quran. Nggak ada yang, wah saya sih seimbang lah, dunia juga, akhirat juga. Tidak mungkin terjadi itu. Tidak mungkin. Sama dengan begini, saya kasih satu analog ya. Anda kan hartanya sedang-sedang aja, ya, tabungan adalah di BCA 9 juta rupiah lah, 9,5. Tapi pikiran Anda dunia nih, dan juga ada sedikit akhirat gitu ya, kira-kira. Anda bilang begini sama istri, seandainya ada bonus dari kantor 100 juta, kita buat masjid ya mah ya, 50 setengahnya, 50 kita pakai lagi gitu. Dia bisa ngomong gitu, itu bukan tujuan akhirat. Dia ngomong gitu dalam tataran khayal, tulul amal. Begitu dapat, boro-boro Pak 50, gede banget buat masjid. Iya, berubah haluan Pak. Ya. Jadi gitu, artinya orang itu bisa berubah kalau wujud yang dia inginkan udah ada di depan dia. Nah, khilaf Pak, silau lah Pak. Orang tuh kalau udah banyak duit, kebutuhan bukan yang dibutuhkan, tapi yang dia ciptakan, yang dirayu oleh iklan segala macam. Jadi menciptakan kebutuhan lagi, ya kan? Kita kan ditipu sama iklan. Coba Bapak ada nggak istri Bapak atau anak Bapak kalau lagi mandi tolong intip? Apa dia pakai sabun dia jangan pinggir? Di iklan kan begitu, pakai sabun, seneng-seneng. Orang sarap kali, mandi biasa aja kan? Tapi diciptakan kebutuhan itu sehingga kita pengen beli Lifebuoy. Gara-gara kok seneng banget mandi pakai Lifebuoy.
Atau ada ibu-ibu masuk kamar bawa baygon, anaknya udah tidur. Baygon buat anak Anda aman. Mati itu anak. Paham nggak? Jadi itu nggak perlu kita. Ya, jadi kalau orang makin banyak uangnya, makin banyak kebutuhannya, makin banyak maunya. Ya kan? Makin banyak kepengenannya. Sehingga yang dia beli bukan lagi barang yang dibutuhkan, tapi barang yang dibanggakan. Iya kan? Dulu waktu masih kere ya beli jasnya di Ciputat itu loh, situ di sebelah Ramayana, beli jas buat kawin. Begitu udah ini dikit, jahitnya di mana? Singapura. Jasnya 17 juta, ya kan? Itu juga ini Singapura nih. Singapura tuh bilang Italia, ya udah. Kayak gitu-gitu. Nah, ini Allah memberi disposisi bukan pada saat orang itu berdoa. Pada saat ada keinginan di hatinya. Allah filter. Oh, ini orang cenderung dunia. Saya disposisi begini. Oh, ini cenderung ke akhirat. Saya disposisi begini, gitu loh. Ini modal ilmu buat Bapak untuk berdoa nanti dan untuk menata hidup Bapak. Jangan sekali-kali Anda bilang dunia ini dunia ini kalau jatuh ke tangan Anda sukses. Tuh, Korun kunci gudangnya itu diangkut oleh 60 orang yang kuat-kuat, Pak. Di karung satu atau onta ada karung itu. Tapi akhirnya tenggelam ke bumi. Tuh Fir'aun. Jadi bukan ukuran. Nah itu, tapi ini emang terserah Bapak lah, ya. Terserah Bapak. Kadang-kadang kita punya anak, tahu-tahu jadi S3, luar biasa kita ceritanya kan. Anak gue dokter sekarang. Ada orang yang nanya ini. Iya. Buat sekali-kali Bapak bilang sama teman Bapak, Ustadz gue doktoral tuh, gitu kan enak. Tapi ini disembunyiin, ya kan. Jadi kita nggak ngetop, nggak pernah ngetop, nggak apa-apa. Nah, Bapak ngaji di sini juga dalam rangka apa? Cenderungnya kemana? Jadi nggak ada tuh kayak Rasman yang jawab, Abu Jagat, bos. Dunia akhirat kan? Iya. Jadi itu masih diliputi urusan kesuksesan dunia. Kesuksesan dunia gitu. Coba nanti kita lihat cara disposisi Allah kepada kita nih seperti apa sih sebenarnya. Dan kita bisa nilai diri kita sendiri sekarang. Merubah niat kita hidup ini. Ya. Itu tadi hadis yang saya bacakan tuh udah saya kirim ke grup. Ya. Nanti sih buat hafalan, tapi nanti kalau ada waktu. Di grup udah ada tuh, ya. Hadis yang tadi, Allah memberikan dunia kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Oke. Tapi tadi kan atur menganalogkan antara akhlak dan rezeki. Ya, bukan saya. Ya, Hadis. Hadis. Dan rezeki itu adalah bukan suatu indikator Kesuksesan. tanya Allah kepada manusia sendiri atau banyak. Tapi kalau di akhlak sama iman. Artinya kalau akhlak yang baik, berarti Allah sayang sama dia. Iya. Di situ bedanya. Harus kita hal gitu, ya. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Disposisi Allah terhadap permohonan hambanya. Ya, kita mulai dari kita mendalami dan memaknai. Ya, saya baca dari tafsir ini semua ya. Surat Al-Quran ya. Coba Bapak buka surat Al-Isra, surat 17 ya. Pelan-pelan kita baca 4 ayat ini ya. Ayatnya 18, 19, 20, 21. Kita mulai dari, saya bacakan dulu dari mulai 18 ya. Saya jelaskan global dulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang pengen kenikmatan dunia sekarang, artinya dia berdoa, dia berusaha. Ini belum doa loh ya. Masih niatnya nih pengen sukses dunia lah gitu ya. Pengen segera lagi. Kata Allah apa? Ajalna lahu fiha. Kami segerakan baginya di dunia. Tapi manasya'u liman yurid.
bagi siapa yang kami kehendaki. Allah lihat lagi nih, dia di kafir tapi usahanya kuat, ya belajar terus jadi direktur segala macam, ya oke, kata Allah. Ada juga orang yang udah belajar gini nih, disempitkan juga nggak dapat. Pokoknya tapi kalau yang pengen dunia segera Allah segerakan juga untuk dia, kepada siapa yang dikehendaki, dipilih lagi tuh ya. Summa ja'alna lahu jahannam, tapi di akhirat nanti jadi ahli neraka. Waduh, ini ya, orang yang pengen dunia doang sukses, udah jadi calon neraka. Terus yaslaha masmuman madhura, dia akan masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan tercela dan terusir. Nih, ini pertama disposisi Allah terhadap orang yang pengen dunia doang. Sekarang yang ke-19. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia beriman, akhlaknya bagus gitu ya, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Tadi dibalasinya bisa baik secara akal ya. Yang tadi nih yang dunia nih, wow jadi berlimpah hartanya. Tapi ini goib nih, yang kedua nih, usahanya dibalasi dengan baik, diberi pahala, diberi surga kelak gitu loh. Ini masih samar kan? Artinya gini loh, Allah bereaksi terhadap kita. Kita tuh pikiran kita mau kemana nih hidup di dunia nih? Apalagi yang kita udah tua-tua nih, ya kan? Kita nih masih mau ngejar beli rumah lagi atau masih apa gitu? Hati-hati. Untuk yang muda-muda kayak Dede ini, kemana arahnya ini? Anak-anak lu diarahin kemana, Dek? Mau diarahin jadi insinyur semua? Silakan. Hati-hati. Nanti akhiratnya ketinggalan. Tapi nggak ada istilah bilang begini, anakku diarahin semua ke akhirat, Dek, masukin pesantren, hati-hati, ntar dunianya ketinggalan. Enggak, kayak gitu. Dunia pasti ngikutin namanya yang ini. Tapi kalau yang ini, akhiratnya belum tentu ngikutin. Belum tentu, Pak. Karena bagi Rasulullah dunia itu bangkai, bagi Allah dunia itu dilaknat kok. Kalau kejar-kejar. Bahkan Ar-Rahman bilang, semua ini fun. Alam ini rusak semua. Lah ngapain barang rusak lo cari? Barang rusak lo kumpulin, lo senengin. Barang rusak. Bapak pernah jumpa nggak sama pakaian bapak yang mahal 30 tahun lalu? 30 tahun lalu bapak punya pakaian mahal nih, harganya 1 juta, jas nih. Sekarang kemana tuh pakaian? Apa dia musnah, apa di tangan siapa, kita nggak tahu kan? Nah itu, misterinya dunia tuh seperti itu. Kata Sayyidina Ali, harta cuman 2 sifatnya. Kalau nggak dia meninggalkan kita meninggalkan dia. Sifat harta itu. Ya, ini tadi Allah bereaksi terhadap orang yang pengen dunia aja, maka Allah segerakan dia pada siapa yang dikehendaki. Tapi jahanam. Sedangkan orang yang pengen akhirat aja, hidup di dunia nih, berakhirat aja gitu, ya. Baik materi non materi pengennya akhirat gitu. Kelak masuk surga, di dunia dapat apa kemarin? Kemuliaan, derajat, di akhirat juga itu. Maka kata Allah, usahanya tersebut akan dibalasi dengan baik. Lihat lagi sekarang ke-20, ayat 20. Ini disposisi nih. Ya, lihat. Kepada masing-masing golongan itu, ya, baik golongan yang pengen dunia aja maupun golongan yang pengen akhirat aja, lihat, atau irobik ya, atau irobik, dapat bantuan kemurahan dari Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Lihat baik-baik tadi, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu, ya, Allah memberikan dunia pada siapa yang dia cintai dan siapa yang dia tidak cintai. Setiap orang yang pengen dunia aja, Allah kasih fasilitas. Ya, pengen akhirat aja, Allah kasih fasilitas buat orang itu. Paham nggak? Disposisi nih. Terus terakhir, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din.
Perhatikan bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi orang yang pengen dunia aja itu bertingkat-tingkat juga. Ada yang kaya banget, ada yang menengah, ya kan? Ada yang kayaknya biasa aja. Begitu pula yang pengen akhirat. Ada yang alim, ada yang sedang-sedang aja, ada yang cuma beriman doang, ada yang rajin sholat doang gitu. Perhatikan masing-masing. Tapi kata Allah, ya, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Seandainya Anda jatuh pada orang yang pengen akhirat doang, tapi Anda miskin, jangan khawatir kata Allah. Anda lebih tinggi dari mereka semua. Paham? Tulis posisi Allah. Ya. Jadi sebelum berdoa, yang dipengenin ini dulu nih, yang dilihat oleh Allah. Oh, arahnya ke situ. Mereka bisa bohong. Oh, innallaha alimu bizati sudur. Ya, sekarang kita ngomongin dari titik disposisinya, dari ayat ke 20-nya, ya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, maksudnya pengen dunia dan pengen akhirat, kami berikan bantuan kemurahan dari Tuhanmu. Ini adalah penjelasan Allah tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak sering ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Kalau arti bahasa Indonesianya diartikan Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Maha pengasih, tak pilih kasih. Jadi sifat Ar-Rahman Allah itu meliputi semua makhluk. Kalau meliputi yang tadi itu dua golongan itu, dua golongannya dapat rahman Allah. Tapi Ar-Rahim hanya Allah berikan pada yang Dia sayang, yaitu iman, surga, segala macam. Ini penjelasannya itu sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, alias rahmat Allah. Rahmat Allah diciptakan berapa? 100. Allah simpan 99 di akhirat. Satu rahmat Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti, Allah turunkan ke dunia. Satu rahmat Allah. Yang dengan rahmat itu orang-orang berkasih sayang, orang-orang bahagia, binatang-binatang semuanya berbahagia. Itu rahmat Allah. Nah, inilah rahmat Allah ini yang kata Allah tadi, saya kasih fasilitas deh, bantuan buat orang yang pengen dunia doang, kafir, atau yang pengen akhirat doang. Nggak ada orang yang dikasih bantuan yang pengen dunia dan akhirat dua-duanya, nggak bisa. Minta boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, boleh minta. Tapi Anda nggak bisa melaksanakannya. Ya, jadi misalnya dunia terus di akhirnya nempel juga, nggak bisa. Ustadz tuh ada orang kaya, tapi kok dia ini orang Islam, orang kaya gitu ya. Lihat dulu, tenang aja. Orang kaya calon jahanam. Makanya jangan bercita-cita jadi orang Islam kaya, tapi orang Islam yang cukup. Dan kalau Anda misalnya mau zakat gede-gedean, bayar 5 miliar buat COVID gitu, ya, gue mau buat COVID. Anda tuh nggak perlu punya uang itu. Itu yang bener, tinggal petik aja. Tinggal petik aja, nih, buat COVID. Gimana caranya? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu. Tapi ada jalannya, di situ ada. Ya, ntar. Sekarang kita lihat makna Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Hasyr yang terkenal itu, Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dialah Allah, nggak ada selain Dia. Sifat Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih, nggak pilih kasih. Ar-Rahim maha penyayang, pelimpah sayang. Hanya khusus untuk orang beriman yang Ar-Rahim. Ya, kita bagikan dulu hadisnya. Baca hadis nomor 1 ya. Hadisnya udah saya kasih juga di grup ya Pak. Hadis ini Ya. di grup juga udah. Ya. Ya. Hadis nomor 1. Dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al-Musayyab
bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'atan juz'in. Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Ya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan dipeganglah sisinya di sisi Allah 99 bagian dari rahmat itu. Dan diturunkan ke bumi cuma 1 rahmat itu. Dari yang 1 bagian itulah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya akan diinjak olehnya. Jadi pemberian Allah, rezeki Allah itu berupa kasih sayang segala macam, sampai hewan juga merasakan rahmat Allah, apalagi kita. Ya, itu ya. Jadi Allah memberikan fasilitas itu dengan 1 rahmat ini doang. Terus yang kedua, hadis nomor 2. Tadi rahmat Ar-Rahman ya, sekarang Ar-Rahim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah memiliki 100 rahmat, dan dia menurunkan 1 rahmatnya untuk manusia, jin, dan serangga. Dengan rahmat tersebut mereka bisa saling berlemah lembut dan berkasih sayang, dan dengannya pula binatang buas dapat bersikap lembut kepada anak-anaknya. Dan Allah menyisakan 99 pada hari kiamat, rahmatnya. Dengannya Allah akan menyayangi hamba-hambanya. Nah, tadi itu, kepada bagian yang ini akan dikasih begini, pada bagian ini akan dikasih begini, silahkan, disposisi Allah. Tapi ingat, di hadis tadi yang pertama awal, Allah hanya memberikan iman pada yang Dia cintai. Jadi kita ini insya Allah justru nggak apa-apa di dunia, nggak dapat dunia, tapi di sana dapat 99 rahmat itu. Makanya yang sekarang didoakan tuh itu aja sebetulnya. Kalau bisa. Ini memintanya masih ya Allah gitu. Nah, siapa ini hamba-hambanya yang Allah sayangi? Hadis nomor 9. Ya, hadis nomor 9. Ya. Dari Hasan dia berkata, telah sampai padaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat, kemudian Dia membagi 1 rahmat untuk seluruh penduduk bumi, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Bapak. Dan itu telah mencukupi seluruh manusia hingga orang terakhir dari mereka. Dan Allah menyimpan 99 rahmat untuk wali-walinya. Dan Allah Azza wa Jalla memegang rahmat yang Dia bagikan pada penduduk bumi, dan menyempurnakan dengan 99 hingga 100 rahmat untuk wali-walinya pada hari kiamat nanti. Jadi yang kita kejar mestinya itu dalam doa kita. Dalam hidup kita sekarang itu, ya Allah, minta rahmat-Mu ini, ya Allah, rahmat-Mu itu. Buat kami orang beriman gitu. Ngapain Bapak senang-senang di dunia, kalau di akhirat masuk jahanam? Gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan ngiri sama orang kaya, Bapak. Jangan ngiri. Lu boleh banyak harta, banyak mobil, tapi agama lu di kaki gue lo. Gitu. Kalau boleh sombong dikit, agama lu di kaki gue lo. Gitu. Ya kan? Ya, disposisi Allah seperti itu. Jadi Allah dalam ayat tadi Al-Isra yang disposisi kepengen ngomong bahwa aku punya rahmat nih. Aku kasih rahmatku 1 itu untuk semua di dunia ini. Dari Adam sampai akhir kiamat, untuk yang emang di otaknya itu pengen dunia, aku kasih. Yang pengen akhirat, aku kasih juga. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke khusus ngomongin orang yang minta dunia aja. Tadi yang di ayat berapa? Ayat 18-nya ya. Oke, kita ulang baca ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia atau sekarang, kami segerakan baginya apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam itu, dan dia akan masukin dalam keadaan tercela dan terusir. Ini apa maksudnya nih? Kok bisa sampai Allah begitu marahnya terhadap orang yang pengen dunia aja? Kan gitu. Nggak berhakkah kita untuk dapat dunia ini? Berhak. Tapi sebetulnya begini, Allah marah kepada orang yang pengen dunia aja, lalu lupa membagusin akhiratnya.
Saya pernah banyak menjumpai orang-orang kaya, orang Islam. Tapi kalau bulan Ramadan mereka bilang, masa gue masih disuruh masih diwajibkan puasa sih? Kan gue tiap tahun zakat mal gue aja sampai 30 miliar. Masa sih Allah nggak ngampunin kalau gue nggak puasa? Masa sih mesti ke haji capek? Walaupun 7 hari, ada yang VIP 7 hari pak, bayarnya 2 miliar di maktur. Tapi capek lah. Ngapain ke haji, mendingan bikin PT di Hongkong gitu. Ketemu Amoy. Nah. Ada orang yang begitu, makin kaya dia makin merasa nggak punya kewajiban lagi terhadap agama ini, karena dia udah nyumbang, udah charity gitu. Hati-hati pak, kepleset pak, jangan punya cita-cita dari orang kaya. Tapi kalau bapak dikayakan oleh Allah, bapak nggak berbuat apa-apa, dikayakan oleh Allah, dapat warisan, kayak dapat apaan, biasanya terima. Kirim ke Ustadz. Nanti Ustadz yang bagi. Dalam hatinya brengsek nih Ustadz. Ujungnya duit-duit juga gitu. Yuk kita lihat keterangan dari firman Allah itu, surat Hud surat 11 ayat 15 dan 16. Maksudnya gimana itu tadi ya? 15 dan 16 ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Nah, ini lebih detail sekarang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, harta maksudnya ya, dan perhiasannya dan harta-hartanya itu. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha, ya. Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau bapak pakai matematik hidup di dunia ini, nggak usah sholat lah, nggak usah puasa syahadat, nggak usah pakai matematik. Allah bilang pasti nggak dirugiin. Hitung dengan bener nih, modal sekian segala macam, bikin duit, pasti lancar. Kata Allah, bukan saya, kata Allah. Di dunia bos. Lalu 16-nya bilang gitu, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya diberikan usahanya dengan pas, gak dirugikan, tapi di akhirat nol. Ini Allah yang bilang, bukan saya ya. Jangan diprotes nih. Di akhirat nol. Terus amal pahalanya dia, kan dia berbuat baik nih. Oh udah kaya, nyumbang, nolong orang gitu, nggak ada amalannya. Amalannya dihapus. Wow, luar biasa nih. Jadi kalau bapak mikir bahwa suksesnya bapak hidup di dunia ini, ini nasibnya. Statusnya di hadapan Allah tuh nol. Di dunia kan dikontanin sama Allah. Bikin perusahaan pengabsen karyawan. Nah, Ciputat itu. Bangkrut dia. Bangkrui. Karena memang ya karena pandemi ya. Jadi saya nggak boleh banget saya ternak ayam berkembang. Oh, ternak jangan. Biasa aja. Karena gini loh, kata Nabi, dunia itu kamu tunggangin buat kendaraan menuju akhirat. Jangan dunia itu nunggangin kamu. Makanya Al-Qasas bilang apa? Wa batagi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang ada di milikmu itu kampung akhirat. Wa la tansa, dan jangan lupa nasibaka minad dunya. Hidup di dunia juga ya, kamu boleh lah beli rumah, boleh. Tapi apa ada orang yang bisa begitu, Pak? Begitu kaya, ada Pak Sugeng lewat, kere lewat, gitu. Kan susah kan, karena merasa lebih dari Pak Sugeng. Lebih bisa dibilang tenteraman ada di sana. Ya, kalau ya Pak Tom ya, kalau Bang Rasman kan ya coba dulu lah, kali-kali bisa. Tadi mancing.
Bisa manji. Iya dunia. Alhamdulillah nih, proyek akhirat. Jadi di dunia ini orang kaya itu dari segi materi nggak rugi. Silakan, Anda tekun berusaha terus sampai jadi orang kaya. Tapi dari segi batin rugi. At-Taubah ayat 55. Iya, ayat 55. Surat 9 ayat 55. Kayak berapa? 55, Pak. Ini larangan kepada Nabi Muhammad, jangan kagum pada orang kaya. Lihat. Fala tu'jibka amwalahum wala auladuhum. Janganlah harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Ya, ini untuk orang kaya yang udah dunia doang nih. Sesungguhnya maksud Allah dengan adanya harta itu adalah menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, menyiksa loh. Dan kelak mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi adanya harta dan kita bangga, anak-anak kita semua sarjana, kaya-kaya juga gitu. Itu bisa kita membuat lupa kepada Allah, dan Allah sudah menetapkan nanti matinya kafir. Karena yang kamu banggakan dunia sih. Lihat lagi sekarang At-Taubah juga di ayat 85. Sama itu. Lihat. Dan jangan engkau Muhammad ya kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Ya. Innama yuridullahu an tu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sungguhnya dengan harta itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Orang begini, Pak, udah saldonya 100 miliar. Ditelepon sama orang tuanya di Hong Kong. Perlu operasi lever nih. Berapa? 20 miliar. Habis 20 ya. Jadi dipusingin sama dunia aja. Dipusingin. Nggak tentrem batinnya, Pak. Ya. Buktinya orang-orang yang makin kaya, Pak Tom, kan makin butuh pengawal kan? Makin butuh yang nyupirin, yang bawain tasnya gitu. Ya. Kalau dilepas di pasar sendirian bingung deh, nggak bawa cash, nggak bawa ATM, bingung. Mana asisten gue? Ini asistennya gue mat. Beli rokok 4 2 batang aja. Kaya raya dia. Coba lihat hadis nomor 14. Nih yang namanya batinnya nggak enak nih ya. Hadis nomor 14. Hadis nomor 14, lihat. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ya, mangkanat dunya hammahu, ya, maka Allah akan mencerai berikan segala urusannya dan akan menjadikannya fakir, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang keinginannya beranikan kepada urusan dunia, Allah tidak akan memperdulikan dimanapun dia binasa. Gak ada harganya di mata Allah, Pak. Maksudnya mencerai beraikan urusannya, makin sibuk dia. Satu. Kedua, maksudnya Allah jadikan dia fakir, dia makin butuh sama dunia itu. Jadi makin dilipat duitnya. Ini udah ada untung, invest ini. Saham ini. Wah, bingung. Itu, Pak. Mana sempat ingat itu mesti sono dibantu. Sorry, Pak. Makanya sedang aja lah bikin akuarium. Nggak sedang gitu. Sedang mau pamer sama siapa ya? Sama ikan. Apa jual pulsa ya, kudo apa nih gitu. Itu aja lah udah. Cinta dunia, Pak. Cinta dunia ada dunia akuarium. Enggak, cinta ikan duyung. Ya. Sampai sini ada yang nggak setuju nggak? Apa mungkin ya yang nggak setuju gitu? Jadi yang dicek ini sama Allah. Ini saya orientasi hidup saya kemana nih? Saya mau bawa anak sama istri saya kemana nih? Ke akhirat, yang tentram damai ke surga,
apa ke dunia ini aja. Jadi anak digembleng, Pak. Kamu mesti jadi, jangan kayak papa. Mesti lebih dari papa. Wah. Kalau papa sekarang bawa Honda City, kamu mesti bawa Mercy. Itu doang, Pak. Akhirnya anaknya tertekan. Orang tertekan bisa nggak ibadah khusyuk? Nah, dia coba ibadah khusyuk. Ya, yang diingat cuman tekanan dari ayahnya aja. Udah, mental. Makanya dia rumah tangga itu ngomongin mati lebih baik, Pak. Ini papa sebentar lagi mati, kamu juga mati. Tapi kita mati yang indah, menyusupnya ilmu, gitu. Yang benernya kan, ya. Jadi soal yang pertama ini, golongan pertama gimana, Pak? Apa ada yang protes? Apa ada yang nggak setuju? Iya. Mau nambah ya. Tadi seolah-olah keterangan Ustaz bahwa kita tidak akan bisa double, ya. Diberikan di dunia yang baik, diberikan di dunia akhirat yang baik. Seolah-olah pilih salah satu, pilih neraka, atau pilih surga, kurang lebih gitu, Pak. Ya. Nah, jadi pada kesimpulannya, apakah kita bisa mengkonklusikan bahwa setiap orang kaya adalah orang yang akan mengisi neraka? Di konklusinya kan? Iya. Saya melihat mungkin aja ada seorang kaya raya, ya, tapi dia tidak melupakan atau selalu mengingat Allah, ya, melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu dia ya. Saya pancing kena juga terus. Nah, berdasarkan hal itu, jadi bisa dunia dan akhirat dimiliki di surga. Iya. Seperti orang yang tadi itu, memang contohnya kebetulan bukan orang sembarangan, yang nabi-nabi ya, atau sahabat nabi gitu kan, seperti Nabi Sulaiman. Iya. Apa nih sahabat yang kaya Pak? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Rauf, Abu Bakar. Ya. Abu Bakar seluruh hartanya buat akhirat. Bukan sembarangan manusia. Siap. Gitu kan? Siap. Nah, jadi berdasarkan contoh yang bukan sembarangan manusia, yaitu orang-orang biasa. Apa boleh disebut dia neraka? Dia bisa memiliki dunia, juga memiliki akhirat. Iya. Ada kemungkinan juga dong Pak, gitu, kalau misalnya dia tidak melupakan Allah. Nah, sebetulnya tadi saya tanya pada bapak-bapak, golongan yang dunia doang ini ada protes nggak? Nggak ada kan? Sekarang saya mau nerangkan golongan yang sekarang akhirat doang. Di situ keterangannya baru diterangkan. Jadi sabar ya. Kalau memang kurang capek gitu. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Ketawa nggak? Lo pengen dua-duanya ya? Ya udah kebaca. Dari dulu udah kebaca. Dia Rasman, siapa lagi tuh? Ya, sekarang yang Pak Tom ngomong ini. Kalau tadi kita ngomongin orang yang pengen dunia aja. Ya. Dibalasnya Allah seperti itu. Dibuat, wah, lu pengen apa? Oh, yang penting punya modal ilmu, punya apa semua. Makanya Rasulullah bilang kan, man araddat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, lu mesti punya ilmunya. Lu mau bikin koperasi, mau bikin apa, bikin perusahaan, ya lu mesti jadi sarjana dulu gitu kan. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Tapi siapa yang pengen akhirat doang, ya ada ilmunya juga. Nah, ini ilmunya sekarang nih, ya. Kan tadi kan kita ngomongin di Al-Isra ayat 18 dulu nih. Golongan yang pengen apa? Pengen dunia doang. Sekarang kita ngomongin yang di ayat 19 nih, ya. Orang yang pengen akhirat saja. Kata Allah akan dibalasi usahanya dengan baik. Maskuro baik, ya. Oke. Kita lihat sekarang. Ya, Al-Isra kan bilang gini, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Pak Tom tadi bilang, mungkin juga dong Tat, ada orang yang dapat dunia sama, mungkin berdasarkan dalil ini nanti, lihat ya, buka hadis nomor 4. Dari Abdullah, dia berkata,
Aku pernah mendengar Nabi kalian SAW bersabda, barang siapa menjadikan segala macam keinginannya hanya satu, yaitu keinginan tempat kembali akhirat saja. Ya kan? Apa katanya? Kafahu Allahu hamma dunyahu. Allah akan cukupi dunianya. Jadi ini masalahnya niatnya awal aja Pak Tom. Ya. Pokoknya udah deh akhirat Sama dua-duanya. dia dimakan. Itu yang terjadi pada sahabat Nabi yang Bapak sebut tadi. Dia nggak pengen, wah, kan Utsman bin Affan pedagang. Nggak pengen dia dagangannya itu kaya. Dan perlu diketahui Abdurrahman bin Rauf, ya kan, sahabat Nabi yang kaya raya, itu dia rahasia kayanya itu diungkap sama dia. Kenapa saya bisa kaya raya begini? Saya itu kalau dagang nggak pernah mau terima orang yang kredit. Saya mau terima cash aja. Karena dengan cash itu saya bisa puterin lagi dengan segera. Itu doang sebetulnya. Ya. Jadi kita harus subjektif ke akhirat. Subjektif ke akhirat. Nanti Allah dalam hadis qudsi bilang apa? Allah ngomong sama dunia nih, sama bumi nih, dunia nih. Hei dunia, layani orang yang melayani aku. Kejar orang yang lari padaku. Coba, Allah udah perintahin begitu gimana? Layani orang yang melayani aku. Kamu kejar orang itu yang mengejar aku. Jadi kita gak usah minta, ya Allah, dikejar kita sama harta. Nih contohnya, akhirat terus kan udah mau mati, ya kan? Nggak, emang udah kan Bapak bilang kan, udah mau deket mati, persiapan. Bukan saya nyumpahin, tawa lo, dosa lo. Dunia mengejar juga tetap, dapat rezeki, dapat apa gitu. Kok kayak gak setuju ya? Ihsan gak setuju ya? Hadis lagi, hadis nomor 12. Hadis nomor 12, lihat. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan membuatnya berkecukupan, dan dia akan diberi dunia sedangkan dunia memaksanya. Min haitsu la yahtasib. Buat apa dong ada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi gini loh Pak Tom. Jadi kayak gini Pak Tom. Kita ke akhirat khusyuk, ada dunia datang, wah gitu kita tolak. Tapi dunia maksa, udah ambil buat kamu. Gitu. Belum pernah kan ngalamin, belum pernah takwa. Kan masalahnya di situ. Pak Sugeng ngerasa nggak sekarang? Makin khusyuk ibadah, rezeki datang. Ngerasa kan? Ya itu pengamalan dari hadis ini gitu. Cuman dia kan kita wadu, nggak pernah riya kan gitu. Uang di jalan lihat kiri kanan. Gitu. Ya. Nah, kita terus berangkat ke Al-Isra yang terakhir tadi di ayat 21 itu yang dibilang, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yang tadi terakhir tuh ya. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Itu ya. Artinya disposisi Allah pada setiap hamba nggak sama. Kan nggak sama kan? Ada yang kaya banget, ada yang apa gitu. Yang penting nggak sama gitu. Penjelasannya ada di hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Nomor 6. Ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sempatkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan rasa cukup dan aku tutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, artinya cuma dunia doang, nggak ngerjain akhirat, aku akan penuhi kedatanganmu dengan kesibukan dan aku tidak tutupi kefakiranmu. Udah kan? Disposisi ini. Jadi maaf ya. Ini kadang-kadang ada yang ngaji itu nggak jadi datang ngaji karena sibuk dunia.
Repot loh Pak. Mau dapat apa di situ? Makanya saya suka enek kadang-kadang sama orang di pos hansip, udah tua-tua semua kumpul, cekakak cekikik gitu, ngomongin Inul. Di sini nggak boleh ngomongin Inul, ngomongin Allah dan Rasul. Tadi kan orang yang disibukin di dunia. Iya. Keren ya? Itulah namanya disposisi Allah. Nah, gitu. Jadi sekarang atur hidup Bapak dari hati yang paling dalam ini. Ya Allah, pengen akhirat, saya pengen kumpul sama keluarga di surga. Ini gimana caranya nih? Perkuat ibadah. Nanti Allah turun tangan. Soal kecukupan Bapak, soal apa, Allah yang turun tangan. Percaya sama Allah. Jangan terbalik. Kan ada orang, maaf nih, saya nggak ngomongin salah satu di antara kita. Ada orang yang gajinya pas-pasan, akhirnya kan muter di situ aja hidupnya. Sebulan habis, ya kan? Udah bayar listrik, bayar apa, anak-anak udah nunggu gajian lagi gitu, muter aja sampai mati. Mana barokahnya? Ada. Wah ya, gitu. Dagang, ada untung ada ruginya, biasa. Tapi akhirat yang kita cari. Ya saya ini dagang ini selain saya ibadah, cari nafkah buat anak-anak, juga saya minta ridho Allah karena saya niru Rasulullah pedagang dulu gitu. Dapat barokah Pak. Ketimbang cuannya kapan cuannya nih? Tertimbun barang, wah rusak udah. Rusak aja. Cari untung di dunianya dapat. Itu Menteri Yuliari Batubara, Menteri Sosial, bansos dikentit 10.000 satu bungkus, dapatnya katanya di BAP 11 miliar, padahal hampir 1 triliun Pak dapatnya. Karena dia nutupin semuanya yang dapat juga kan, dia kan bagi-bagi semua ke pejabat-pejabat. Oke, di sidang dihukumnya berapa tahun? Dituntut 11 tahun, dapatnya 6 tahun. Lalu di pledoi dia bilang, kasihani saya dan istri saya yang solehah itu. Anak saya masih kecil-kecil, kasihani saya. Pada waktu dia ngembat uang triliunan itu, mana dia mikir rakyat kecil pada kelaparan semua. Kan sibuk kan dirinya. Karena yang dicari kekayaan Pak. Nyolong lagi. Mending kalau itulah menjawab kenapa orang tahajud segala macam. Tapi kok dia dagang, kok kayaknya nggak laku-laku, kok gini-gini aja. Allah sayang sama Bapak kalau begitu namanya. Jangan kesihir sama dunia lah. Ngeri Pak. Dede Toto diangkat jadi direktur Telkom. Pulang pakai pengawalan gitu. Nggak ngaji, otomatis nggak ngaji. Ustadz, pertama sopan. Ustadz, ini saya masih rapat sama presiden. Nah itu Jumat pertama. Jumat kedua, ngaji buat apa ngaji? Gaji udah pas melulu 100 miliar, ya kan? Gitu pasti ya kan? Tapi Dede kan nggak nyari dunia, ya. Ya itu tadi bicarain bab pertama. Kalau Bapak lihat di daftar isi itu yang urgensi, kan ada ngomongin materi dan non materi. Sekarang non materi, ya. Kita kan ada kepengen kemuliaan juga kan? Kemuliaan juga. Allah kasih apa? Disposisi kepada kita mengenai yang non materi. Kalau tadi materi kan? Materi dunia, materi akhirat. Akhirat kan ada materi juga, surga, ya segala macam. Sekarang non materi itu. Nah, kalau bisa Bapak dalam doa Bapak itu minta non materi, ya, yang nanti dikasih disposisi sama Allah. Bapak mintanya satu, minta hidayah agar bisa lengket sama Islam. Satu nih. Jadi minta hidayah supaya Islam tetap lengket di hati kita. Pan ada orang Islam akhirnya dalam kehidupan sehari-harinya dia nggak Islami, ada. KTP doang Islam. Ya. Jadi supaya kita tetap istiqomah dalam Islam, satu, minta hidayah. Ya. Lalu yang kedua, minta diberi ilmu. Minta diberi ilmu. Penting ini. Islam tapi jahil, nggak punya ilmu, buat apa juga? Nggak diperhitungkan di masyarakat. Yang kedua, minta diberi ilmu. Yang ketiga,
minta diberi penguat ilmu dan amal. Jadi minta diberi ilmu, yang ketiga minta diberi penguat ilmu dan amal. Diperkuat. Iya, penguat. Jadi ilmu ini kan, ilmu kalau berdiri sendiri nggak kuat, Pak. Harus ada sifat-sifat yang menguatkan ilmu ini. Itu, Pak. Terakhir, minta derajat. Minta derajat, bukan minta 4 derajat ya. 4 derajat kan keliling mulu Jawa Barat. Minta derajat sama Allah. Minta kedudukan. Nah, nanti Allah kasih disposisi kalau udah minta begitu. Jadi doa yang berorientasi akhirat tadi isinya tuh ini. Udah, Pak, kalau Bapak doa begini dikabulin, Pak. Nggak usah ngejar-ngejar harta. Ada jalan Allah untuk mengirim harta itu pada Bapak. Nggak tahu lewat mana, Pak. Nggak tahu lewat mana, saya bingung juga. Tahun 98 ketika ada kerusuhan, saya itu dari kantor itu diminta anterin salah seorang bos PT Krisma Sukses. Jadi yang bikin seng di Semarang itu. Dia segrup sama kita juga. Dia bawa Escudo, Pak. Escudo. Tolong antar saya ke airport. Dia udah bawa tas semua, isi duit, isi segala macam, termasuk BPKB dari Escudo itu. Jadi saya disuruh supirin. Saya supirin dari kantor. Lu lewat tol di Trisakti itu kan banyak orang, rame. Lobos terus sampai di airport, dia peluk saya. Ini buat kamu. Mobil ini buat kamu, ini BPKB-nya, lihat segala macam. Apa saya pernah mikir, karena dia mau ke Kanada, udah dia nggak mau balik ke Indonesia. Dia nggak mau dijadikan korban rasis gitu loh. Waktu itu kan korban itu ya ada. Saya pegang 3 tahun tuh Escudo. Terus saya sewakan, akhirnya saya jual. Dari mana itu Escudo? Dari Al. Pak, benar Pak, ini Pak. Udah kamu pegang aja. Terima kasih banyak kamu udah melindungi saya, kata gitu. Ya, salah satunya itu, salah satunya. Jadi nggak mikir, dunia itu jangan dipikir. Jangan pada waktu nganterin kita bilang, "Tadi mobil buat gue nih." Dikepret lo malah. Jangan gitu. Orang sering ngarepin dunia tuh begitu. Kalau deket-deket sama orang kaya gitu, persenannya. Kan gitu kan. Jangan madatan. Dah, biasa aja. Tapi Allah aja. Allah Maha Kaya kok. Coba San, kamu terangin kekayaan Allah kayak gimana kekayaan Allah? Kekayaan Allah jarum katanya. Jarum super. Iya. Jadi gue suruh kodain sendiri dia. Ya. Sekarang kita lihat minta hidayah Islam. Surat Al-An'am surat 6 ayat 125. Ayat 125. Surat 6. Ayat berapa? 126. 125. Lihat tuh. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi Allah milih nih. Barang siapa yang Allah kehendaki akan dapat hidayah, maka Allah akan bukakan pintu hatinya untuk Islam. Bapak pernah nggak ngerasa begini? Udah Islam tapi ada yang aneh di Islam nih. Ada yang hukum-hukum yang Bapak nggak terima gitu loh. Karena diracunin sama orang kafir nih. Contoh misalnya, kok di Islam kalau nyuri potong tangan, kalau berzina dirajam. Protes mereka. Kita juga bilang, iya juga ya, kejem banget Islam. Pernah nggak merasa begitu? Atau hal yang kalau masih ada perasaan begitu, berarti Anda belum dapat hidayah dari Allah karena belum lapang menerima Islam. Nah sekarang kata Allah, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Jadi yang perlu kita minta apa? Hidayah Islam. Tolong Islam ini taruh di sini ya Allah. Itu modal utama, Pak. Kebanyakan perdebatan agama itu karena orang itu nggak terima agamanya begitu.
Iya kan? Nah, satu. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, orang yang udah hatinya dibuka untuk Islam lain dengan orang yang ditutup hatinya untuk Islam. Lain. Jadi kita ini termasuk orang-orang pilihan loh Pak. Serius saya Pak. Saya ini sekarang nggak bercanda nih. Walaupun dokter ya, tapi nggak bercanda juga nggak. Walaupun pinter gitu ya, tapi nggak bercanda. Serius, karena Allah yang bilang nih. Az-Zumar surat 39 ayat 22. Surat 39 ayat 22. Coba deh Pak Agus bacain Pak Agus. Yang keras Pak Agus. Maka apakah orang-orang di Nurul Iman ini yang udah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam dan dapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Celaka orang yang hatinya membatu. Tapi nggak boleh dibilang, maka samakah orang yang udah ngaji dengan yang nggak datang? Jangan, itu kelewatan lo sirik dengki lo. Siapa tahu Bang Aman juga jadi konglomerat kan? Tapi jangan apa? Hati-hati, jangan ngadu deh. Oh, ada yang terngadu lagi. Jadi pertama modal kita minta sama Allah, tolong hidayah terus menerus datang padaku, hidayah Islam ini, sehingga aku lega nerima Islam. Kan Bapak kayak suka nggak lega nerima Islam. Contohnya banyak. Perempuan-perempuan itu, istri-istri kita nggak lega nerima poligami Pak. Kita juga orang-orang perempuan nggak lega nerima hukum waris, betul? Betul, kadang-kadang ya. Dan seterusnya. Nggak lega dengan hukum kisos, nggak lega dengan puasa Ramadan. Wah, apa sih orang makan halal aja nggak boleh sebulan lagi gitu. 2 hari sebelum Ramadan, ada teman saya begitu dulu waktu saya SMA. Ya puasa lagi, mati dia. Belum Ramadan datang mati sehari sebelumnya. Dia bilang, "Nah, lu kualat lu." Padahal kutiba alaikum, dia bilang, "Nah, pasti datang lagi Ramadan." Mati dia, Pak. Dikabulin, Pak. Gitu. Jadi kita terima Islam dulu dengan lapang. Nah, karena lapang, kita senang jadi orang Islam, bangga jadi orang Islam. Nah, nyatakanlah kebanggaan Bapak. Raditu billahi rabban. Hadis nomor 15. Lihat nih, dengan ngucapin ini aja apa yang didapat oleh Bapak? Apa disposisi Allah dengan ngucapin ini doang nih? Dari Abu Salam, pembantu Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim atau manusia atau seorang hamba berkata ketika menjelang sore dan pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya kan? Nabi ya kan? Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, terkecuali Allah berhak meridhoinya pada hari kiamat. Nah, sekarang Bapak tiap sore dan pagi baca ini untuk mengkekalkan Islam dalam hati Bapak. Jadi Allah disposisinya, gue ridhoin dan miskin kek, kaya kek, saya ridhoin. Ya, itu satu. Kalimat terakhir Pak, apa sih? Kecuali Allah berhak. Iya, jadi atau kecualinya dihapus lah. Orang yang bilang raditu billahi rabban bil islam dinan tiap pagi dan sore, Allah berhak meridhoinya di hari kiamat. Kecualinya dihapus nih. Kan ini kan diawali dengan tidaklah seorang muslim. Sekarang tidaklahnya dihapus, kecualinya dihapus. Jadi orang yang tiap pagi sore muslim berkata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, Allah meridhoinya pada hari kiamat. Maksudnya Allah berhak, nggak bisa ngalangin Allah. Ya Allah dia, ini murid Dede ngadu itu, oh dia copet Pak, oh nggak tetap aja dia ngomong tiap sore kok. Allah berhak untuk meridhoinya pada hari kiamat. Terus modal Pak, udah modal ini Pak. Ya, bangga boleh, tapi sekaligus menjalankan Islam dengan baik. Yang namanya jihad.
Coba Bapak ukur, Bapak udah jihad belum? Bersungguh-sungguh jihad itu artinya. Bersungguh-sungguh, bukan perang ya. Bersungguh-sungguh jihad. Ya, hadis nomor ke-3. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti masuk surga." Tuh, udah Allah ridho masuk surga kan? Abu Sa'id takjub seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah Anda mengulanginya lagi untukku?" Beliau pun mengulanginya lagi, kemudian beliau melanjutkan, "Dan ada satu amalan yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya di surga sebanyak 100 derajat. Antara derajat satu dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata, "Amalan apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh kalau ngaji, bersungguh-sungguh kalau sholat, bersungguh-sungguh kalau puasa, sungguh-sungguh haji mabrur, sungguh-sungguh zakatnya, sungguh-sungguh sedekahnya beneran, nggak main-main." Nggak ada balasan lain kecuali surga. Udah belum dijalankan? Kalau belum, dari sekarang. Jadi akhirnya konsentrasi kita ke akhirat. Ulah nggak usah doa minta duit lagi buat kamu. Ya gitu. Duit bisa pegang depan Villa Dago, depan danau, depan apa? 20 ribuan, 50 ribuan. Gua heran nih. Apa malaikat ngikutin gitu ya? Nah, makanya ada doa yang terkenal dari Al-Qur'an, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'dais hadaitana." Ini kan ada kaitannya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh, jangan mencondongkan hati kami ya Allah. Ba'dais hadaitana, setelah kami dapat petunjuk Islam ini. Ya kan? Buka doanya, surat Ali Imran ayat 8. Apa? Oh, hafalan yang tadi hadis yang kosama itu. Surat ketiga ayat 8, lihat. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong ya kepada kesesatan. Ba'dais hadaitana, setelah kami mendapat petunjuk-Mu. Maksudnya petunjuk apa? Petunjuk Islam. Wahab lana, dan karuniakanlah kami min ladunka rahmatan, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ini penting tiap hari dibaca agar Islam tidak lepas dari hati kita. Ditambah dengan doa dari Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini dalam agamamu. Terus baca itu, Pak. Karena manusia itu gampang tergelincir, Pak. Terus aja. Kalau Bapak nggak punya modal Islam, pasti Bapak punya modal dunia. Akhirnya kecenderungannya ke dunia. Buka doanya, hadis nomor ke-10. Ini minta Islam segini banyak nih ya. Hadis 10 dah. Dari Abu Ka'ab dia berkata, aku bertanya pada Ummu Salamah, "Wahai Ummul Mukminin, doa apakah yang sering diucapkan Rasulullah SAW apabila beliau sedang bersamamu?" Dia menjawab, doa beliau yang paling sering beliau ucapkan adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah kemudian berkata, bahwa dia bertanya pada beliau nih, "Wahai Rasulullah, betapa sering Anda berdoa, wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hati di atas agamamu." Beliau menjawab, "Wahai Ummu Salamah, sungguhnya tidak ada seorang yang manusia pun yang melainkan hatinya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkannya." Rawan, Pak. Rawan, Pak. Bapak naksir sama dunia aja, bisa lupa Allah. Lebih bangga mana Bapak jadi anggota klub Mercy dengan jadi anggota pengajian? Gue tanya loh. Hah? Enggak, ini orang dunia. Di sini sih saya percaya.
Emang bapak gak punya Mercy? Maksud gue, kita ngomongin orang yang pasti akan lebih bangga anggota klub orang-orang kaya, Lion Club segala macam. Ketimbang bapak ngomong sama teman-teman di kafe, gua anggota pengajian Nurul Iman, sekaligus anggota pengajian disuruh juga pengajian mana? Pengajian lo banggain. Hati bisa dibolak-balik. Oke, sampai sini ada yang protes nggak? Kita mau lari ke diberi ilmu. Sedikit bukan. Minta diberi ilmu. Ayo gimana? Bukan protes sih. Situasi saat ini yang apa kan? Kalau saya kan suka menentang dari mengenai pandemi itu kan, taruh sholat kita dijalankan gitu. Terus? Nah, apa ya dengan seperti ya kita sebagai agama Islam gitu yang sudah ada aturannya dibuat oleh pemerintah itu gimana gitu. Oh, kalau itu kan keadaan darurat. Kan kemarin udah ada di hukumnya. Darurat tuh bihul mahsurah. Kita masuk di dalam situ aja, dalam lingkaran itu. Kita masih dalam keadaan darurat sehingga hukum bisa tidak dijalankan. Gak apa-apa. Dan yang dosa kan yang bikin peraturan. Kita mah gak dosa, Pak. Masuk masjid disuruh jaga jarak, pakai masker, ya pakai. Kalau nggak apa-apa digebukin kan. Wah, diusir dari masjid, ya udah, pakai aja. Pakai hukum darurat. Ya, pakai hukum darurat. Nggak ada masalah itu. Dah. Nah, itu pertama, minta diberi hidayah Islam. Disposisi Allah gimana? Allah ridho kalau Anda minta Islam. Allah kasih ridho Anda senang sama Islam. Allah kasih surga kalau Anda benar-benar jihad di jalan Allah. Kan begitu. Nah, apa susahnya kita ikutin aja itu? Surga itu lebih banyak. Orang miskin yang paling miskin di surga sama kekayaannya dengan 50 raja terkaya di dunia. Tingkat 1 surga tuh loh, kan ada 100 tingkat. Tingkat 1, kekayaannya sama dengan 50 raja terkaya di dunia. Jadi tapi Bapak jangan minta yang paling bawah. Soalnya paling bawah nggak bisa nengok yang ke atas. Bapak nggak bisa ketemu saya dong. Gue kan level di atas kan. Wow, Amin cuma 1, ya kan? Enggak, dia minta diajak soalnya. Sekarang mintalah ilmu. Al-Quran menyuruh kita minta ilmu. Al-Quran menyuruh kita minta ilmu. Jadi kita ini bukan minta ilmu berdasarkan keinginan kita. Al-Quran yang suruh. Kata-katanya apa? Robi zidni ilma. Nggak ada, warsulnya nggak ada. Warsulnya dari Rasulullah. Al-Quran ini Robi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Itu sering-sering Bapak ulang dalam doa Bapak. Jadi inilah yang namanya minta akhirat, Pak Tom. Minta akhirat tapi non materi. Hidupnya itu jatuh. Minta tambahan ilmu. Ilmu buat bisa ketemu engkau. Buka surat 20. Surat 20 Toha ayat 114. Toha ayat terakhir. Dari maka maha tinggi Allah, wa ta'ala Allahul malikul haq, yang sebenarnya. Janganlah kamu Muhammad dan dari kita semua umatnya tergesa-gesa baca Quran sebelum selesai diwahyukan padanya. Ya, dan katakanlah, nah ini, dan berdoalah, Rabbi zidni ilma. Jadi Bapak berdoa tiap hari, habis sholat juga boleh. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmuku ya Allah, tambahkan ilmuku ya Allah. Hah? Enak kapalan begini. Ditambahin lagi sama Dedek Warsukni Fahma. Ya. Emang kan mungkin aja di antara kita ada yang bilang, ngapain gua minta-minta akhirat kayak begini? Kan gak dapat apa-apa, gak dapat duit, gak dapat apa-apa. Tunggu dulu, tadi janji Allah bagaimana? Kalau orientasi Bapak tuh hatinya ke akhirat, dunia akan mengikuti. Mintanya itu. Ya. Oke. Doanya ditambah lagi dengan hadis nomor 7. Tolong dibacakan, Dek.
Hadis nomor 7 Pak Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Sabit dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Dah. Ya, ini saya kasih doanya. Jadi insya Allah kalau Bapak berangkat dari rumah ke taklim, baca doa ini dulu, nanti hafal. Hafalannya kepanjang kayak apa juga hafal, ya. Kalau tadi Allah berkata mengenai Islam, apa tadi? Barang siapa yang dikehendaki akan diberikan hidayah, ya, diberikan kebaikan, dia akan diberikan hidayah untuk menerima Islam, lapang dadanya gitu. Sekarang juga begitu soal ilmu. Barang siapa mau diberi kebaikan pada Allah, maka Allah akan memahamkannya, memberikan pemahaman dalam agama. Berarti kalau Bapak udah minta doa gitu terus paham agama ini, Bapak udah baik itu. Udah kunci menuju akhirat yang benar dah. Ya. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11, lihat. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan memahamkan dalam agama. Disposisi Allah paham. Tapi baik dulu, Islam dulu yang sungguh-sungguh. Nanti minta ilmu, nanti Allah kasih paham. Cakep. Udah Pak, ini modal akhirat kan. Gitu. Sebelum ke bab terakhir, ke penguat ilmu, mungkin ada yang nggak setuju. Ada yang protes. Emang nggak enak doa buat akhirat doang kan? Nggak enak kan? Kayaknya. Tapi ini minta kemuliaan nih. Minta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang berilmu mulia, jadi orang Islam mulia. Mulia Pak. Orang Islam yang mulia, orang Islam yang berilmu. Maaf nih, orang yang berilmu mulia. Kalau yang nggak berilmu, dia banyak tanya terus gitu loh. Makanya harus naik tingkat. Dari banyak tanya, akhirnya banyak ditanya. Dibayar pula. Itu ya. Itu kalau itu dunia lagi. Balik ujung-ujungnya duit ya. Yusuf Mansur kena tuh sekarang. Ustadz Yusuf Mansur itu digugat sama sekelompok orang itu loh, bahwa semua usaha dan itunya dan ceramah-ceramahnya itu tipu menipu semua. Sedekah itu sekarang lagi digugat dengan menggunakan anak yatim, dengan apa tuh. Dia di YouTube tuh, dia udah dibikin buku tuh menggugat penipu bernama Ustadz Yusuf Mansur. Ada lagi yang bikin Ustadz juga itu buku. Dia telusurin. Jadi dia Ustadz tapi orientasi dunia. Mana ada dalam Islam ajaran sedekahlah nanti Allah balas di dunia langsung. Nggak ada. Rasulullah malah ngomong gimana? Sedekah kamu itu nggak akan berkurang hartamu, bertambah kan begitu. Tapi nggak ada dibalas. Kamu gini, kasih motor saya, tak kamu dapat mobil. Nah itu dilakukan dia, ngumpulin gelang-gelang ibu-ibu, mama dikumpulin semuanya, katanya buat bikin apa investasi. Pak Tom juga pernah bisnis sama dia, bisnis sama Mantur pernah. Nah terakhir minta diberi berdoanya. Tadi minta Islam, yang kedua minta ilmu kan.
Yang ketiga, minta diberi penguat ilmu dan amal. Ilmu nggak akan kuat kalau nggak ada dua ini, yaitu satu hikmah, dua furqan. Satu hikmah, dua furqan. Gimana disposisi Allah? Allah mau kasih disposisi juga nih mengenai hikmah dan furqan ini. Ya. Jadi kalau kita ada ilmu tapi nggak punya hikmah, hampa, nggak manfaat ilmunya. Kita punya ilmu, nggak punya furqan, kita nggak praktek, nggak tahu yang baik dan yang buruk. Gitu. Kalau bisa Bapak minta sama Allah itu, satu minta Islamnya tetap lengket, dua minta ilmu, tiga minta hikmah, dua yang terakhir minta furqan. Furqan itu rasa membedakan hak dan batil. Bisa pas feelingnya bahwa ini jahat, bahwa ini haram, ini halal. Wah, udah. Bapak udah mulia aja di sisi Allah, mulia. Ya. Coba kita lihat. Hikmah ini enggak main-main. Allah berkata dalam Al-Baqarah, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendakinya. Barang siapa yang kena hikmah Allah, diberikan hikmah Allah, dia telah diberi harta yang paling besar, melebihi harta dunia dan seisinya malah. Jadi jangan main-main sama hikmah ini. Hikmah itu Bapak bisa melihat dari jauh aja. Allah yang kasih. Kemampuan hikmah itu Allah yang kasih. Bisa melihat dari jauh bahwa ini adalah kasus ringan, ini kasus berat, ini hukumnya begini gitu. Hikmah. Barangkali udah ada yang punya di sini, ya. Tapi bohong. Belum ada kan? Ya. Coba kita lihat Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Lihat ayat ini, pengen gak dapat hikmah? Tentunya pengen kalau normal. Kalau Islamnya bagus, pengen dapat hikmah. Sebab kita itu kan selama ini belajar agama dari terjemahan. Ya, kalau yang bahasa Arabnya kurang. Lalu kita hanya memahami teks. Tapi kalau Bapak udah diberi hikmah, Bapak tahu arahnya kemana. Tanpa teks terjemahan juga tahu. Oh, ini begini. Begitu, oh, hikmah tuh begitu, seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya di sini dapat hikmah. Amin. Amin. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Dipeluknya Ibnu Abbas. Ya Allah, berikanlah dia hikmah. Setelah itu Ibnu Abbas menjadi mufasir pertama. Kan Bapak kalau baca tafsir Ibnu Katsir, itu semuanya Ibnu Abbas tuh. Hadis dari Ibnu Abbas semua. Bahwa ayat ini, ininya begini. Ibnu Abbas itu yang menafsirkan. Habis Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, ya kan? Jadi Ibnu Abbas tuh didoain oleh Rasulullah, ya Allah berikanlah dia hikmah. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW memelukku sambil berdoa, Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allah, ajarkan dia hikmah dan takwil Quran. Wow, luar biasa ini Pak. Jadi ilmu Bapak itu dikuatkan oleh hikmah. Dan hikmah ini adalah hak bagi setiap Bapak ini, setiap jiwa ini hak. Kata Rasulullah, hikmah itu barang yang hilang dari orang mukmin. Oleh sebab itu kalau Bapak ketemu dengan kalimat hikmah, ambil, karena itu hak Bapak. Kalimat hikmah itu dakwah kayak gini nih, saya lempar, ambil Pak. Jangan diketawain. Udah tahu gue. Tai lo gitu Pak, mau kacau Pak lo. Jangan, ambil. Ya, itu caranya orang taklim itu seperti itu. Hadis nomor 16.
Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatul hikmatu dollatul mu'min. Kalimat hikmah adalah barang dari seorang mukmin yang hilang. Maka di mana saja dia menemukannya, dia lebih berhak untuk mengambilnya. Jangan sampai kita diceramahin tentang Islam oleh orang non-muslim. Itulah maksudnya. Kita yang berhak. Kita yang berhak. Kan ada orang non-muslim malah bikin kita bingung soal Islam ini. Banyak Pak sekarang. Ya. Jadi Bapak pengen kan dapat hikmah. Pengen dapat hikmah. Kata Rasulullah, tidak boleh orang dengki terkecuali pada dua orang. Satu, orang yang punya harta banyak, orang Islam yang punya harta banyak, dan dia sedekah banyak. Bapak boleh ngiri sama dia. Gue pengen jadi dia, gitu loh dia. Kedua, orang yang punya hikmah dan dia menyebarkan hikmah itu kepada orang lain. Bapak boleh iri. Jadi sama kedudukannya dengan dermawan di jalan Allah. Orang punya hikmah tuh manfaatnya banyak untuk orang lain. Masa nggak mau Bapak jadi orang punya hikmah? Mau dong? Iya. Ada ilmu nih. Bukan ilmu hikmah dari itu loh merpati putih, lain lagi tuh. Ya, bukan. Itu ilmu hikmah. Ini hikmah. Kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkannya kebijaksanaan yang langsung Allah ajarkan gitu loh. Jadi dia paham gitu loh, paham. Ditanya apa aja jawab gitu ya, walaupun ngaco. Yang penting jawab gitu. Ya. Lihat hadis nomor 13. Dari Az-Zuhri dia berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak diperbolehkan dengki kecuali terhadap dua hal, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, sedekah, wah pokoknya dibuang ke akhirat semua deh. Dan terhadap dengki terhadap seorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya pada orang lain. Artinya posisi orang yang punya hikmah dan mengajarkan hikmah itu luar biasa di hadapan Allah. Lo boleh iri itu. Lo boleh iri. Tapi ngirinya bukan untuk menghancurkan dia. Ngiri pengen jadi dia. Misalnya Bapak, gue pengen ngajar tuh kayak Pak Wahyu gitu. Kayak gitu boleh. Tapi jangan bilang biar mati dia, biar gue gantiin. Jangan. Itu dengki kelewat dengki itu. Ya. Ngiri gitu boleh. Jadi gue juga kenapa lo gak ada bayar lagi. Kalau lo dunia, hati-hati jahanam ini. Mendingan duduknya sama Rasman. Nah, terakhir Furqan. Furqan ini pembeda antara hak dan batil. Setiap sesuatu di dunia ini yang Bapak temui kasus pasti samar. Apalagi konflik antara dua pihak pasti samar. Apalagi bicara hukum. Kalau Bapak nggak punya Furqan, ditanya orang awam itu kalau ngaji itu nanyanya pakai kata-kata hukum, Pak. Ustadz, hukumnya apa? Loh, kok hukumnya apa? Hukumnya apa? Sholat terus kentut lagi. Ya nggak dihukum, dia kentut kok. Maksudnya gimana menurut menurut agama gini posisi gitu. Tapi hukumnya apa? Gitu loh. Nah, yang bisa menjawab itu Furqan. Ya kan? Atau yang lebih rumit, Al-Fatihah itu dalam satu hadis, dalam satu hadis wajib dibaca oleh orang sholat. Ya kan? Tapi kewajibannya bisa gugur kalau orang itu jadi makmum. Ya kan? Artinya ada dua lagi yang diberi Rasulullah. Jadi makmum, dia punya tugas untuk mengoreksi bacaan sehingga dia nggak sempat baca Al-Fatihah, ya kan? Atau dia tidak mengoreksi tapi dia baca Al-Fatihah sesudah imam. Itu makmum yang normal, yang ikut takbiratul ihram. Makmum masbuk datang habis wudu, tahu-tahu udah mau ruku, ikut ruku, Al-Fatihahnya nggak ada, tapi sah nggak? Nah, kan samar hukumnya. Orang yang punya Furqan yang bisa menjelaskan, nggak dikira-kira sama dia. Oh begini duduk perkaranya, qaidahnya begini, qaidahnya duduk perkaranya gitu. Jadi jangan buru-buru deh, nerangin sedekah buru-buru deh kemarin. harus ada pijakannya. Pijakannya itu penguat ilmu namanya hikmah dan Furqan.
Siapa yang diberi Furqan? Cuma orang yang takwa, Pak. Kalau nggak takwa, nggak mungkin diberi Furqan. Oleh sebab itu, urusan akhirat diutamakan supaya rezekinya lancar. Min haitsu la yahtasib, supaya dapat Furqan. Aman, Pak, udah. Dunianya aman, akhiratnya aman. Nggak percaya? Buktiin sendiri. Ya kan? Surat Al-Anfal nomor 29. Surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakumul furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan kamu furqan. Furqan itu artinya diartikan kemampuan membedakan antara hak dan batil. Furqana, hak dan batil. Bapak melihat ada laki-laki keluar dari kontrakan janda, boleh nggak Bapak langsung bilang dia habis berzina? Resepsinya kebuka, ada cairan-cairan kental gitu di celananya, habis berzina nih. Kalau Bapak nggak bisa buktiin, Bapak yang kena hukum. Kita melihatnya hanya yang batilnya, habis keluar. Yang perempuannya masih di pintu, dadah, agak telanjang gitu. Udah langsung pikiran kita kan habis main nih. Islam tidak begitu. Datangkan 4 saksi. Itu furqan. Kita ngomong yang hak, hukumnya begini. Baru dikatakan sah zina kalau 4 saksi yang ngomong. Bukan lu nuduh lu. Ya itu. Kalau kita kan enggak, termakan sama satu orang. Itu tuh habis itu, wah digebukin, diarak. Ntar dulu, lihat gak lu? Nah, itu kayak gitu-gitulah. Diperlukan hikmah dan Abu Bakar. Iya. Bukan. Dari sahabat Umar bin Khattab itu pernah berdoa. Doanya ngetop. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar tuh benar. Ya, dan tunjukkan yang salah itu salah, gitu loh. Karena kenapa? Setiap apa di depan kita itu samar, Pak. Nggak jelas. Maka kita minta diberikan furqan. Lihat doanya, hadis nomor 8. Doa Umar bin Khattab tuh. Hadis berapa? Nomor 8. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Ya, wa arinal batila batilan warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Wala taj'alhu apa tuh? Alaina fanadil. Janganlah engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat. Udah punya ilmu, udah paham, punya hikmah, tapi nggak punya furqan, ya sama, tetap harus belajar lagi. Ya, nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Disposisi Allah kepada orang-orang yang minta dunia saja, materi, ya, dunia akhirat, dan yang non materi seperti itu. Tinggal Bapak pilih aja arah hati Bapak kemana, arah hidup Bapak kemana. Ya, yang penting jangan menganggap dunia itu adalah ujung kesuksesan Bapak. Jangan. Nanti ditinggal semua. Mau hidup kayak apa, nanti Bapak akan jadi mayat, akan jadi jenazah, sehingga tidak bisa lagi menikmati dunia ini. Itu kira-kira ya. Terakhir kita minta doa pada Allah, minta derajat dalam satu doa. Hadis nomor terakhir, hadis 17. Nah itu dihafalkan doanya tuh. Ya, habis sholat minta ini nih. Dari Abdullah dan Nabi SAW bahwa beliau membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu tadi Islam, ketakwaan buat dapat furqan, kelembutan dan kejayaan adalah hikmah, dan kejayaan itu adalah kekayaan dunia akhirat baik materi maupun non materi.
Semoga ada manfaatnya dan silakan direnungkan di rumah ya. Upaya untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik adalah dengan mengutamakan akhirat ketimbang dunia dalam permohonan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.